Hai guys, perkenalkan nama saya Adolfo dengan 3 angka NIM terakhir 190. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai budaya organisasi. Oke, budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Selanjutnya ada fungsi budaya organisasi. Nah, fungsi budaya organisasi memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Memiliki peran yang kuat dalam mendefinisikan batas-batasan yang sangat berarti agar dapat membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Kedua, fungsi budaya organisasi akan membantu kita dalam menciptakan rasa identitas bagi seluruh anggota organisasi. Ketiga, fungsi budaya organisasi juga akan mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi mereka. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi yang keempat adalah membantu meningkatkan stabilitas sistem sosial. Dan yang terakhir, fungsi budaya organisasi dapat menjadi mekanisme akal dan kontrol yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Lalu ada jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama yaitu budaya organisasi yang kuat. Budaya ini merupakan jenis budaya organisasi yang kokoh dan kuat, di mana jenis budaya organisasi ini mengacu pada situasi di mana karyawan dapat menyesuaikan diri dengan baik, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi yang berlaku. Yang kedua, budaya organisasi yang lemah. Dalam budaya organisasi yang lemah, setiap anggota organisasi menerima peran dan tanggung jawab mereka hanya karena rasa takut pada atasan atau pemimpin mereka di dalam organisasi. Lalu ada karakteristik budaya organisasi, yaitu yang pertama, setiap anggota memiliki otonomi dalam organisasi. Kedua, struktur yang jelas. Ketiga, ada rasa identitas bersama. Keempat, adanya dukungan dari manajemen. Kelima, pola komunikasi yang tertata dengan baik. Keenam, adanya toleransi konflik. Ketujuh, adanya toleransi risiko. Kedelapan, lebih berorientasi pada hasil. Kesembilan, sistem penghargaan kinerja. Dan yang terakhir ke-10, fokus pada anggota organisasi. Selanjutnya yang terakhir ada peran penting budaya organisasi. Nah, secara umum budaya ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas setiap karyawan di dalam perusahaan. Kedua, digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap anggota. Ketiga, meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Keempat, dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerjaan. Kelima, mendorong seluruh struktur anggota untuk bisa meningkatkan performa kerja, baik itu di dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan yang terakhir, dijadikan sebagai alat untuk menentukan arah mana yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.